Tetap masalah karena mereka ini kan kalau kita lihat rata-rata upahnya kan penghasilannya kan lebih rendah daripada yang formal. Idealnya ya pekerja itu mayoritas yang formal. Sayangnya kemudian kadang-kadang informalitas ini kita glorifikasi, kita anggap sebagai keberhasilan, loh bukan. Kelihatan terlalu terpukau dengan nikel dan sebagainya, itu oke. Sementara kalau agroindustri basisnya pertanian itu renewable. Kita itu menjadi produsen CPO terbesar di dunia itu lebih karena kita lahannya luas sekali. Kalau produktivitas persatuan lahan kita kalah loh sama Malaysia. Sebisa mungkin ketika ada kebijakan ekonomi, maka pertimbangan ekonomi lah yang harusnya paling utama. Politik melengkapi saja. Melengkapi gitu, bahwa itu ada ya. Susah gitu, dibalik. Kalau dibalik pasti programnya repot nanti. Repot, ya? Tetap yang utama itu adalah harusnya pendekatan teknokratis. Jadi setiap program, setiap kebijakan itu harus jelas gitu. Ini latar belakangnya apa, masalah apa yang hendak dipecahkan dan bisa dikoreksi. Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, belum lama kenal, mungkin baru 1,5 tahun lah, tetapi sering japrian dan teman diskusi di japrian itu sebetulnya seorang ekonom juga. Pak Edi Priyono, Dr. Edi Priyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ali. Saya kenalkan dulu ke pemirsa, Pak Edi ini ya awalnya ya akademisi, ya peneliti, kemudian menulis di buku jurnal, lalu beliau dapat kesempatan juga mendirikan lembaga yang terkait dengan riset-riset. Jadi dalam hal itu oke, sudah. Lalu saya lihat di beberapa tulisannya juga kompeten untuk menjelaskan tentang kebijakan publik ya, termasuk perencanaannya. Nah, beliau berkesempatan juga diberi amanah untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Cukup tinggi lah, saya nggak bisa sebutkan, silakan di googling aja. Cukup tinggi, sehingga ketika beliau sudah tidak lagi dibatasi oleh jabatan itu, saya ajak, Pak Edi ini kayaknya kita harus mulai ngobrol ke publik, dan karena ini kanal literasi Pak Edi, jadi gitu, tenang aja ini, sehingga kita berharap pengalaman Pak Edi sebagai akademisi, sebagai politisi, dan pernah juga ada di pemerintahan, itu mungkin memberikan point of view ya, wawasan buat kita ini melihat persoalan. Lebih ke situ saya pengen undang Pak Edi. Karena ini saya beberapa minggu ini agak kenceng ya mengomentari pertumbuhan ekonomi, inflasi apa gitu. Terlalu jangka pendek. Ya, saya mengajak Pak Edi ini, mari kita mulai melihat lagi jangka menengah dan panjang. Meskipun tentu mau tidak mau menengah dan panjang dimulai hari ini. Nah, kita kan sudah dengar ya Pak Edi, dan Pak Edi pada waktu itu menjabat. Sebenarnya yang mengumumkan Indonesia Emas itu sebelumnya juga sudah ada, tetapi Pak Jokowi ini baratnya itu menggemparkan bahwa kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Dan sejauh ini Pak Prabowo juga masih itu. Jadi ini nanti kita mau lihat perspektif Pak Edi Indonesia Emas itu seperti apa. Dan bahkan Pak Prabowo nampaknya ingin mempercepat arah sana, atau antara lain dengan kebutuhan untuk ekonomi tumbuh 8%, itu kan menuju sana, dan lain sebagainya. Pak Edi melihat soalan-soalan utama kita menuju Indonesia Emas itu apa, terutama dalam perspektif ke ekonomi. Gimana Pak kira-kira? Iya, ini kan soal mimpi ya, mimpi dalam arti cita-cita ya. Kita dalam jangka panjang tahun 2045 atau tepat 100 tahun setelah kita merdeka, ya kan, itu kan kita ingin kita berada di jajaran negara maju dengan pendapatan per kapita kurang lebih sekitar 23.000 lah gitu ya. Nah, waktu saya pernah tuh satu ketika $23.000 ya, dolar per kapita. Ya, nah itu saya pernah ke Korea gitu kan. Saya bilang sebenarnya kita agak ini juga, kita tahu bahwa angka itu sebenarnya biasa bagi beberapa negara-negara, mereka gitu kan. Tapi terus terang kita Indonesia sedang menuju ke sana gitu kan. Dan tadi betul yang disampaikan Mas Awalil bahwa di era Pak Jokowi itu kan visi Indonesia Emas katakanlah gitu ya 2045 ini kan ada di dokumen perencanaan. Jadi itu ada di dokumen formal. Oh, formal, resmi ya? Resmi. Gitu. Bisa dilihat di situ di rencana pembangunan jangka menengah ya 2019 2024 dasarnya ya. Perpres itu ya, peraturan presiden. Iya, gitu. Jadi itu bisa dilaksanakan termasuk juga dengan
strateginya. Karena strategi ini penting kan supaya ini tidak menjadi cita-cita kosong, ya kan? Dan di dalam situ kan ada syaratnya tuh kita harus tumbuh secara konsisten 6-7% pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Nah, kemudian kita kena COVID kan. Sudah jelas bahwa kita kehilangan waktu kan. Gitu. Nah, sehingga sekarang ini kebutuhan kita untuk tumbuh itu menjadi jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Untuk mengkompensasi saat kita kontraksi ya. Betul, kontraksi pada saat COVID. Itulah kenapa mungkin Pak Presiden yang sekarang, Pak Prabowo, ingin melakukan percepatan. Bahkan di era Pak Jokowi itu beliau memberikan arahan bagaimana untuk caranya mencapai itu. Itulah yang kemudian ada pembangunan infrastruktur, percepatan ya pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan SDM, reformasi birokrasi, kemudian reformasi regulasi, dan yang terakhir adalah hilirisasi. Gitu kan. Itu sebenarnya arahnya. Dan kalau kemudian Pak Presiden yang sekarang Pak Prabowo punya keinginan untuk melanjutkan, kalau kita lihat strateginya kan tidak jauh dari itu ya. Jadi betul. Saya pikir ini sesuatu yang bagus gitu kan gitu. Nah, tapi kemudian nanti ada tantangan-tantangan di tengah itu ya. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa kalau kita ingin menuju tadi visi Indonesia Emas 2045, kita harus tumbuh 6-7% per tahun secara konsisten. Ya, dan kemudian untuk mencapai pertumbuhan 6-7% itu juga ada arahnya. Nah, ini yang kita harus bisa deliver lah ya. Iya, bisa gitu. deliver. Jadi bisa dikatakan skenario pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika bisa dilakukan itu salah satu syarat yang menuju Indonesia Emas. Kan kira-kira begitu ya, Pak. Betul. Nah, betul. Masalahnya tadi ada masalah ketika ada COVID, berarti kita harus mengkompensasi itu. Kemudian dari di luar COVID pun kita nggak jauh dari 5 Pak, 5 bahkan ya 5,06, 5,07 kan. Dan kelihatannya tahun 2025 yang berjalan ini pun ya nggak jauh-jauh dari 5,05 kan nantinya toh. Nah, kalau melihat itu, bisa nggak kita punya pikiran lain bahwa tidak pertumbuhan ekonomi yang dikejar duluan, bukan tidak ada, tapi muter, bisa nggak Pak itu misalnya? Atau memang itu mutlak pertumbuhan ekonomi itu Pak? Ini harus to the point Pak. Kayaknya pertumbuhan ekonomi tinggi ini apakah memang tanda petik keharusannya, bukan berarti ini? Bahkan kalau saya bilang itu harus, tapi tidak cukup bahkan gitu ya. Atau kalau orang ekonomi bilang, orang ekonomi sering bilang necessary but not sufficient. Jadi selain tumbuh 6, 7 atau 8 lah sebutlah kalau kita, itu harus ada tambahan lagi apa Pak tambahannya Pak? Itu yang sering kita dengar sebagai pertumbuhan yang inklusif. Berkualitas. Inklusif menjangkau semua. Iya, menjangkau semua, berkualitas artinya mensejahterakan. Karena apa, pertumbuhan yang tinggi tidak selalu mensejahterakan semua orang. Tadi tidak selalu inklusif. Iya, tidak akan menuju Indonesia Emas ya. Iya, gitu. Ini terkait dengan ketimpangan sektoral. Betul. Ketimpangan kelompok masyarakat juga ya. Antar lapisan juga. Kalau ini terlepas hanya sekedar pandangan, jadi nggak ini. Ke yang sudah berlalu itu cukup inklusif nggak Pak? Secara teknokratis ini pandangan Pak Edi. Kalau kita lihat ini ya, sekarang kita bedah pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Kalau menurut sektor ya, itu kan mesin pertumbuhannya masih di industri. Industri. Nah, cuman industri-industrinya ini kan industri yang kebanyakan misalkan industri yang basisnya pertambangan. Nah, kita kalau lihat daerah ya, misalkan Maluku Utara, itu kan sempat berapa puluh persen pertumbuhannya, karena dia ada pengolahan sederhana lah. Nah, gitu. Ya nggak hanya gali, tapi ngolahnya dikit gitu. Iya, ngolahnya sedikit, ada pengolahan dan cenderung padat modal. Gitu. Jadi tenaga kerja yang diserap ya banyak, tapi tidak sebanyak industri-industri yang lain yang sekarang justru sedang kesulitan. Seperti industri tekstil dan produk tekstil itu kan sekarang sedang kesulitan. Industri alas kaki ini juga kita sedang. Ini otomotif juga katanya mulai goyang-goyang juga. Gitu. Rokok. Ya rokok gitu kan gitu. Nah jadi itu juga. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi tidak cukup hanya tinggi, tapi harus berkualitas. Iya. Tapi memang harus tinggi. Harus tinggi. Ini pemirsa, jadi saya seneng nih. Karena memang nggak boleh ngeles juga kita kan. Bahwa soal tercapai atau tidak, ini soal strategi. Tapi bahwa ini memang syarat apa
necessary condition. Ya, necessary condition. Sufficient condition-nya inklusivitas. Inklusivitas tadi baru diomongi sektoral. Betul, boleh memang harus industri, cuma industrinya ya lebih merata gitu kan gitu ya Pak Edi ya. Kalau inklusivitas di luar soal industri, karena saya gini di narasumber saya ini ada yang agak radikal Pak Edi, dan saya sederhanakan karena sumber pertumbuhan ekonomi itu kan tenaga kerja modal, tambahlah sumber daya alam. Dua ya, si modal ini termasuk sumber daya. Ini si tenaga kerja ini kan dapatnya upah, si modal ini dapatnya return profit return dijadiin 1R lah kalau udah R. Yang ini pertumbuhan 5 ini si R-nya 7, yang ini 3 secara umum kan. Nah berarti kan kalau jangka makin lama kan makin timpang dong Pak. Itu masuk nggak dalam perhitungan inklusivitas? Mestinya di treatment. Iya, dan ada indikator lain sebenarnya yang sangat penting, Mas Aul, yaitu proporsi pekerja informal kita. Nah, gitu kan. Begitu ya. Sekarang ini kan hampir 60%, 59,sekian% pekerja kita kan informal. Nah, memang kemudian adalah yang bilang, lo informal kan nggak berarti susah gitu ya. Iya, tapi saya kan termasuk loh Pak. Gitu kan? Tapi ya saya agak susah Mas. Karena kalau definisi pekerja informal itu kan pekerja mandiri, pengusaha mandiri, berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, kemudian buruh lepas baik pekerja bebas, pekerja bebas, sama pekerja yang tidak dibayarkan. Itulah yang disebut pekerja. Nah, yang non pertanian ini kadang ada yang karena konsultan bagus. Nah, makanya bagus YouTuber atau influencer gitu kan. Secara keseluruhan tetap berat. Tetap masalah karena mereka ini kan kalau kita lihat rata-rata upahnya kan penghasilannya kan lebih rendah daripada yang formal. Yang kedua dia tidak terproteksi secara jaminan sosial dan sebagainya. Jadi ini tidak bisa kita anggap tidak masalah. Jadi ini sekarang bagaimana kalau idealnya ya pekerja itu mayoritas ya formal. Ya dengan upah yang layak. Kalau yang tidak formal itu karena dia milih, bukan karena terpaksa kan gitu. Atau jumlahnya jangan terlalu banyak. Jadi itu kan menunjukkan bahwa sementara kan pertumbuhan kita kan lumayan. Sebut aja lumayan 5, tidak rendah. Tidak rendah gitu kan, lumayan. Tapi kita punya masalah berarti sumber-sumber pertumbuhannya ini kelihatannya tidak bisa atau belum bisa menjangkau banyak orang. Ya ini berarti ciri kurang inklusif lah. Kalau kita sebut tidak, nggak ini kurang inklusif. Iya, jadi kurang inklusif ini berarti antara lain terdeteksi dari tenaga kerja yang masih pekerja. Dan ini berarti juga kalau kita lanjutkan, mungkin itu juga loh yang menahan hanya 5%. Jadi bolak-balik lah sebetulnya ini. Karena artinya produktivitas dengan pekerja informal itu kan pasti tidak terlalu tinggi ya. Nah, saya lihat ada yang menurut saya masalah itu. Masalahnya kadang-kadang kita justru glorifikasi itu melalui sisi yang lain ya. Karena kan di dalam pekerja informal tadi kan ada yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap. Ini kan yang mayoritas usaha mikro. Ini kalau data dari Kementerian waktu itu Kemenkop UKM itu kan sekitar 64 juta usaha. Itu adalah usaha mikro, 64 juta usaha mikro, dan itu 99,9 dari unit usaha di Indonesia. Dan itu yang pekerja sampean jumlah sendiri mah angkanya dekat itu, Pak. Dekat sih itu. Nah, cuman kan kita sering justru glorifikasi. Ini jangan begitu. Ini justru ya memang di satu sisi dia menjadi jaring pengaman, Pak. Tapi kan kita nggak bisa biarkan rakyat kita, masyarakat kita itu hidup sekedarnya dalam arti asal hidup. Kita kan mesti buat mereka tumbuh kan. Nah, jadi ini yang tadi saya sebut, sayangnya kemudian kadang-kadang informalitas ini kita glorifikasi, kita anggap sebagai keberhasilan. Loh bukan. Ini harus ada pengakuan, kesadaran lah. Dan oleh karena itu dengan pengakuan kita harus improve-kan, perbaiki mereka untuk naik kelas. Ini kaitannya dengan kualitas pertumbuhan ekonomi tadi, Pak. Betul. Berarti ini kayak saling menumpang ya. Kalau kurang berkualitas, ini meningkat formal atau tertahan banyak. Kalau ini kualitasnya bagus, ini mesti berkurang dengan sendirinya. Dan kalau ini berkurang, mendorong produktivitas, mungkin bisa
6 atau 7 itu, boleh nggak pendapat Pak Edi ini saya katakan begini, sebenarnya kalau kita bisa mengurangi informalitas itu bisa jadi pertumbuhan kita terpicu ke 6 atau 7 ya Pak? Ya bisa, dan itu bisa saling ini saling hubung ya. Saling hubung ya, karena kalau pertumbuhan kita bagus dan inklusif itu kan akan semakin banyak pekerja yang karyawan ya, yang formal. Bukan buruh lepas, bukan pekerja tidak dibayar. Pengusahanya, perusahaannya pun lebih berani berani mengangkat mereka jadi pegawai tetap. Nah di sisi lain kalau kita lihat kan pekerja kan tidak semuanya karyawan ya, kan bisa dia berusaha sendiri. Yang berusaha sendiri juga harus meningkat gitu loh, menjadi lebih mampu memberikan penghasilan yang layak, bukan sekedar hidup. Gitu. Produktivitas itu kan nggak hanya tenaga kerja, ada juga produktivitas modal teknologi. Saya pernah lihat waktu kita WhatsAppan, Pak Edi mengatakan kita selain soal tenaga kerja ini kita untuk Indonesia emas pertumbuhannya 6, 7 atau 8 lah. 8 ditambahkan oleh Pak Edi harus tambah berkualitas itu terkait ketenaga kerjaan. Saya pernah lihat juga pendapat Pak Edi itu ini juga ada urusannya dengan produktivitas keseluruhannya. Gimana tuh Pak jelasin? Kata Pak Edi ekor kita masih tinggi. Iya, ekor ini kan kalau saya pikir mungkin pemerintah sudah banyak yang tahu, tapi kalau mungkin sedikit diulang ya. Ekor ini kan incremental capital output ratio. Jadi intinya kan berapa tambahan modal yang diperlukan untuk satu satuan pertumbuhan. Gitu ya. Nah, jadi itu menunjukkan efisiensi. Nah, kita ini ekor kita itu masih tinggi. Gitu. Jadi sekitar berapa Pak? 6 atau apa itu. Gitu ya. 6 Jadi something. Iya gitu. Jadi kita membutuhkan modal yang sangat banyak untuk 1% pertumbuhan gitu kan. Nah ini kalau kita bisa efisienkan, ya kita dengan investasi atau modal yang sama, kita bisa menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah ini kita mesti lihat nih bocornya di mana. Kenapa nih ekor tinggi ini dari zaman dulu, dari zaman saya kuliah juga kita sudah tahu masalah gitu. Kita ekor. Dulu kalau saya nggak salah benchmarknya 3,5, 4 kita 5 ke atas. Sekarang malah bukannya membaik, malah 6. Ya gitu kan. Nah ini yang kita mesti introspeksi, kita mesti berani jujur ya. Jadi investasi selama ini bagaimana gitu. Bahkan ada yang bilang, oh ini kan karena semakin ada perubahan teknologi dan sebagainya loh. Kalau perubahan teknologi bukannya jadi harusnya lebih efisien gitu kan. Dan yang penting negara lain kok membaik kok kita memburu. Ya, kita nggak usah mikir sendiri lah, benchmark negara lain aja lah. Gitu. Nah, jangan-jangan nih mungkin para pelaku usaha yang mungkin bisa bisa memberikan informasi pada kita persisnya persoalan di mana. Kalau mereka misalkan invest 1 triliun gitu ya, benar nggak itu 1 triliun itu benar-benar untuk kegiatan investasinya kegiatan usaha? Jangan-jangan ada yang belok kemana, yang harus belok kemana, kita nggak tahu. Jadi perhitungan ini juga perlu lihat presisinya. Tapi kita terima dulu bahwa kita punya masalah di ekor di produktivitas efisiensi, Pak. Nah, saya pernah dengar pendapat orang, ekor ini bukan soal teknologi masalahnya, betul seperti kata belok-belok tadi itu. Tapi itu jadi itu kalau belok-belok tadi karena mereka mau tidak mau harus begitu. Berarti kan kalau di teori namanya kelembagaan. Apa benar menurut Pedi kita di investasi ini masih ada masalah institusional? Jadi menurut saya izin entah proses. Menurut saya dan kita jujur pemerintah kan sudah melakukan sesuatu ya. Ada sekarang namanya online single submission, OSS itu kan. Tapi kalau kita berdialog dengan teman-teman pelaku usaha, ini kelihatan bahwa masih banyak persoalan dalam arti ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh OSS, gitu. Jadi ada izin-izin lain yang mereka harus urus, gitu ya, di luar sistem OSS, gitu. Nah ini saya kira menjadi tantangan lah karena kita ini kan kadang-kadang lupa ketika kita punya program itu kadang-kadang kita lupa ini dulu tujuannya apa ya, gitu kan. Karena sudah rutin dijalanin. Gitu kan. Akhirnya misalkan contohnya OSS. OSS itu tujuannya adalah untuk mensimplifikasi perizinan supaya perizinan menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih transparan. Nah, kaitannya dengan ekor tadi ya. Gitu kan. Nah ini jangan lupa tujuannya gitu loh. Jadi sekarang bisa atau tidak kita jangan cuma mengevaluasi misalkan, oh ini sudah sekian izin yang diterbitkan, itu oke gitu ya. Tetapi kemudian kita harus kemudian mengevaluasi, berani mengevaluasi apakah memang itu mampu membuat
perizinan usaha menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih transparan gitu ya. Karena kalau tidak berarti ada PR lagi yang kita harus PR. gitu. Apa itu juga rahasianya bahwa meskipun Pak Edi pernah memberikan saya data foreign direct investment kita ya lumayan, tapi kalau berdasarkan perbandingan antar negara sebaya kita lebih rendah loh Pak. Gimana itu Pak? Jangan-jangan ini salah satunya? Mungkin ya. Cuman kan ya kalau kita mau lebih presisi gitu ya, kita mesti, kalau menurut saya perlu ya, mungkin ini pemerintah perlu ya untuk berdialog dengan para pelaku usaha, para investor gitu. Mereka harus didengar karena kan pertumbuhan ekonomi sumbernya kan dari sana. Iya, pemerintah cuma 10% lah ya. Penyerapan tenaga kerja juga dari sana. Apalagi kalau tambahan tenaga kerja baru, Mas, angkatan kerja baru di kita itu setiap tahun kan mungkin sekitar 2 juta. Iya, betul. Itu artinya kan kalau setiap tahun kita menciptakan 2 juta lapangan kerja baru, itu baru kemudian cukup untuk menampung mereka yang baru. Iya. Nah, jadi apalagi kalau kemudian investasi baru ini tidak mampu menyerap sebanyak itu akan menimbulkan karena investasinya terlampau timpang ke tambang, ke hilirisasi ini. Bukan berarti itu nggak bagus, tapi kita kan perlu sebaran ya. Dan kita punya potensi. Kita punya potensi. Salah satunya itu kan agroindustri. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi kita nggak boleh. Ya betul ya bahwa ini nikel, batu bara oke, tapi kan nggak boleh kita begitu ya Pak ya. Ini ada potensi. Apa yang menurut yang selama ini Pak Edi lihat-lihat itu yang sebenarnya mungkin menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan penyerapan kerja di masa-masa menengah ke atas gitu. Ini tadi saya sudah sebut ya, agroindustri ini salah satu yang kita entah kenapa gitu ya, kok nggak terlalu kelihatannya kita serius abai kayak abai gitu ya. Jadi kita kemudian kelihatan terlalu terpukau dengan yang nikel dan sebagainya. Itu oke. Tapi jangan lupa mereka sumber daya yang tidak bisa diperbarui loh. Non-renewable. Sementara kalau agroindustri basisnya pertanian itu renewable gitu ya. Nah, contohnya sawit kita lah. Kita memang sekarang menjadi produsen CPO atau minyak sawit terbesar di dunia sekarang. Yang kedua itu kan Malaysia. Tapi jangan lupa bahwa kita itu menjadi produsen CPO terbesar di dunia itu lebih karena kita lahannya luas sekali. Kalau produktivitas persatuan lahan kita kalah loh sama Malaysia. Oh, ini penting ini. Gitu. Nah, nanti ada hubungannya dengan benih, bibit, tata kelola atau dalam arti usaha tani. Sesuatu yang sangat bisa ditingkatkan. Ini sangat bisa. Ya? Kita masih bisa lebih besar lagi. Gitu. Tanpa harus kemudian membuka lahan baru dan sebagainya. Tingkatkan produktivitas persatuan lahan. Nah, itu baru kelapa sawit yang sekarang memang masih bagus ya. Masih bagus. Tapi kadang-kadang begitu Pak, kalau lagi bagus keinginan efisiensinya kurang. Gitu karena kita terlena. Tapi bagaimanapun ini potensi ya. Ini potensi. Kemudian kelapa. Kemarin kan sempat kan ternyata ekspor kelapa utuh kita itu besar. Nah, ini kalau kita bisa kembangkan industrinya, nah ini makanya bagus nih kalau memang ada program atau keinginan dari pemerintah, Pak Presiden, Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Pertanian, kelapa terus. Kelapa itu bagus. Ya jangan diekspor gelondongan dalam arti bulat lah, kelapa bulat lah. Kok masa kita nggak bisa? Kita bisa kok. Gitu. Nah, ini yang potensinya besar. Nanti kita bisa kembangkan juga komoditas-komoditas lain. Kopi? Gitu. Kopi gitu. Kita malah mulai impor loh Pak. Nah, ini kan menarik. Padahal kopi, coklat itu bagus. Artinya menurut Pak Edi ini harus dipersiapkan untuk sumber pertumbuhan kita menengah dan jangka panjang ya. Karena dia renewable dan cenderung lebih inklusif. Lebih padat karya dibandingkan yang tambang-tambang lebih membangun perekonomian sekitar juga. Kalaupun dia tidak kerja di situ dia bisa jualan, bisa transportasi ya begitu ya. Ini pemirsa harus melihat inklusif itu ini kalau perkebunan efisien. Apa kan tidak hanya orang yang kerja di kebun, ada yang warungan, ada yang mungkin transportasi lokal dan seterusnya. Jadi dari sisi itu ini ada ya peluang Pak. Tapi saya suka ngulik-ngulik soalnya nih. Sejauh yang saya lihat itu memang asing ini kelihatan banyak wait and see betul loh Pak. Atau gini-gini, saya balik aja. Pak Edi ini kan pernah lah, pastilah ikut mengevaluasi, ya karena kebijakan ini kan, dan menurut Pak Edi tadi kita kalau buat program itu pastilah ada kajiannya kan. Cuma kadang setelah jalan sekian tahun kita lupa bahwa ini dulu ada dasar pemikirannya. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Edi itu kita cukup baik ya dalam soal FS, feasibility study, dan yang lebih penting tadi evaluasi berulangnya itu
kita dikasih gambar lah Iya. apa menyebut kasusnya. Kan begini ya, jadi pada akhirnya kalau kita bicara kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi, di Iya. bidang ekonomi itu, pada akhirnya kan keputusan politik ya. Nah, Jadi sebenarnya ya kita harus paham bahwa tidak melulu pertimbangannya ekonomi, Iya. itu sudah pasti kan. Tapi sebenarnya memang kalau bisa nih, gitu ya, sebisa mungkin ketika ada kebijakan ekonomi, maka pertimbangan ekonomi lah yang harusnya paling utama kan gitu ya. Jadi, politik melengkapi saja. melengkapi gitu, bahwa itu ada ya wajar lah. Susah gitu kan. dibalik. Kalau dibalik pasti Nah, programnya repot nanti repot ya. repot. Itu Iya. yang pertama. Itu. Jadi ketika memutuskan apakah ini akan jalan atau tidak. Kemudian yang kedua, kita harus punya kemauan dan keberanian untuk mereview ya. Nah, review ya, melakukan Pak, review, evaluasi. melakukan evaluasi Iya. gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, ini dulu kita bikin ini nih tujuannya apa ya? Dan sekarang apakah tujuannya sudah tercapai atau belum gitu kan? Nah, ini yang kemudian kalau misalkan belum ya kalau memang ada yang harus dikoreksi ya kita koreksi. Atau kalau perlu kebijakan baru ya kita gantikan itu ya. bukan sesuatu yang haram katakanlah demikian gitu kan. Justru merupakan suatu keharusan gitu kan. Kita review secara. Ini saya kira berlaku untuk semua kebijakan termasuk yang sekarang rame. Iya. Misalkan MBG gitu ya, kemudian juga Kopdes, koperasi iya. desa Harus kelurahan. berani ya. Harus para berani ini kita untuk- nanti pada suatu saat kita Iya. lakukan review. Review. Ini dulu tujuannya apa ya? Sekarang Iya. sudah tercapai atau belum ya? Iya, Gitu. Nah, termasuk kebijakan-kebijakan di bidang perdagangan dan Iya, sebagainya gitu. Misalkan kita kan punya nih perjanjian perdagangan dengan beberapa negara, Iya. bahkan dengan Uni Eropa kita barusan menyelesaikan perundingannya ya, Nah, meskipun betul. itu belum resmi ditandatangani ya. Kan kita harus nanti suatu saat kan kita harus review. Ini dulu kita tujuannya apa? Dan apakah tujuan itu tercapai atau tidak? Apakah benar bahwa itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita dan sebagainya? Ini juga berlaku untuk perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain gitu. Nah, itu yang saya kira kita perlu lebih tingkatkan ya. Jadi ketika di awal, ketika memutuskan apa nih yang menjadi pertimbangannya, ya kita gampang aja sekali lagi kan. Kalau kebijakan ekonomi ya pertimbangan utamanya harus ekonomi dong. Yang lain melengkap aja. Melengkapi. Nah, kemudian dalam periode tertentu kita harus berani melakukan evaluasi. Kalau untuk program-program besar secara umum di Indonesia ini, menurut tata pemerintahan kita siapa Pak yang mestinya lebih, ya sebutlah PIC-nya, semua bertanya, Bappenas atau apa? Untuk melakukan review itu atau review, mulai dari ini aja, desainnya sesuai dengan kementerian lembaganya. Desain ya pasti kementerian lembaga Yang terkait bersangkutan. ya. Desain yang mesti bersangkutan. berdasarkan Ya. pertimbangan teknokratis Ya, tadi kalau ya, Pak Edi. ya. Nah kalau review, bisa nggak? Ada nggak tupoksinya? Review di Bappenas itu ada saya kira bagian atau kedeputian yang untuk menangani monitoring Terutama dan yang evaluasi. besar-besar ya. Yang besar-besar gitu ya. Besar-besar. Jadi program itu yang saya kira tapi di luar itu kan Si KL bersangkutan harus melakukan. iya dan kan kepentingan dia juga kan Iya, gitu kan. untuk KPI dia ya. Iya gitu kan kita nggak pengen kan satu program itu jalan sekedar jalan aja sementara tujuan yang menjadi Iya. tujuan awalnya itu kemudian tidak tercapai. Saya agak tajam Pak. Saya kok menilai itu tidak berjalan baik selama 5-10 tahun ini. Silakan jawab Pak. Menurut saya loh, kok sepertinya itu gini. Saya tuh sampai ke ekonom karena terundang ya di beberapa kali. Kadang-kadang ngerasa kok koordinasi dan sinkronisasi itu kok barang mewah di birokrasi. barang Cukup mewah lah ya. barang yang tidak mudah ya karena Tidak memang mudah ya, memang tidak mudah ya. Dan Iya. saya kira sih kalau kita bisa konsisten ya dalam arti begini ya. Tadi itu kadang-kadang itu persoalannya kita kemudian terjebak pada key performance indicator yang tidak mencerminkan tujuan awalnya. Contohnya begini ini Mas. bagus ini Ya. bener ini kuncinya. Misalkan gini, ada persoalan misalkan ini segera contoh ya, usaha kecil kita ekspornya kurang. Ya, ya, Kita ya. pengen mendorong Ya. ekspor pengusaha kecil. Tujuannya itu. Bagus toh gitu kan. Nah, kemudian kita bikin program nih. Programnya apa nih? Oh, gitu pelatihan ekspor. Ya. Pelatihan ekspor untuk pelaku usaha kecil ya. Nah, kemudian kan nanti anggarannya berapa? Ya, ya, ya. Target yang harus dilatih berapa dan sebagainya gitu kan. Nah, itu terdeliver tuh Mas. Sampai situ. Sampai di situ gitu iya. kan. Sudah bisa gitu kalau kita dari Iya. key performance indicator-nya Iya, iya, kita berhasil melatih sekian orang. Tapi kita lupa bahwa tujuannya itu dulu yang awalnya adalah untuk meningkatkan ekspornya,
bukan yang menjadi ukuran berapa orang dilatih dong. Orang dilatih banyak itunya nggak jalan, nggak berhasil ya. Betul gitu. Nah itu jadi kelihatannya kita harus lebih pandai menyusun key performance indicator sehingga tidak hanya di level output. Jadi kalau kita bicara impact itu kan ada output, outcome, ada impact. Impact, wah impact itu udah paling ujung tuh ya. Saya sering memakai contoh pelatihan itu paling gampang kita pakai sebagai ilustrasi ya. Berapa orang yang dilatih itu output. Output. Produk lah ya, produk. Kemudian pengetahuan keterampilan mereka meningkat atau tidak itu outcome. Outcome. Kemudian ekspor meningkat, mereka meningkat itu impact gitu. Nah, kadang-kadang atau seringkali kita berhenti di output. Gitu. Nah, jadi kita apalagi kalau kajian outputnya cuma dokumen. Nah, gitu kan, gitu. Nah, itu yang tadi saya dari awal sering sampaikan, ketika kita melakukan sesuatu itu kita harus ingat dulu tujuannya apa. Dan itu harus kita evaluasi. Dan kalau dari sisi monitoring atau evaluasi harus kita masukkan sebagai key performance indicators. Padahal setahu saya kalau terutama program dan kebijakan ya yang relatif besar ya, artinya puluhan miliar lah nilainya, itu pasti kan harus ada desain seperti itu ya. Ada desain tadi istilahnya, ada desain outputnya, ada outcome-nya, ada impact-nya kan Pak ya. Lalu juga ada perkiraan berapa tahun ke depannya kan. Dan saya pemirsa bukan ke Pak Edi aja nih. Saya terus terang saja, saya ini hadir di banyak tempat-tempat di Kementerian. Yang pintar-pintar banyak banget. Coba saya kadang heran loh, ini kan perkara yang seperti ini berarti bisa lah dibuat dan dokumennya bagus ya. Tapi tadi kalau kata Pak Edi, ketika dia udah mulai berjalan, kadang mulai tereliminasi nih yang cuma outputnya aja dievaluasi ya. Nah itu kalau yang ada desainnya Pak. Nah sekarang ini saya sebagai ekonom merasa ini kok beberapa kebijakan desainnya kok nggak dipersiapkan. Boleh nggak saya menilai begitu? Nggak harus memberi contohnya. Iya, karena saya lihat, ya kalau yang diceritakan Pak Edi tadi dan berdasarkan saya pengalaman beberapa tahun yang lalu, memang saya lihat banyak standar itu relatif dipenuhi pada level desain kebijakan. Tapi belakangan ada kesan loh Pak, dari ekonom loh, jangan dari netizen. Kok desainnya baru diomongi bos besar kemarin, minggu ini sudah ada kebijakannya. Masa seminggu bisa buat desain? Ada kesan gitu loh Pak. Ya kalau kesan ya kita bisa memahami ya kalau kesan. Tapi kalau menurut pendapat saya ya, kalau tidak ada sih enggak lah. Ada ya. Ada lah. Buru-buru tapi. Ada mungkin tidak terpublikasi atau tidak tersosialisasi gitu ya. Tapi kalau ada sih pasti ada ya, karena nggak boleh ya kalau apalagi dia jadi perpres, jadi peraturan menteri harus ada dokumen itu ya menyertai. Begitu ya pemirsa. Jadi mungkin yang kita minta ini netizen nih bukan Pak Edi ya, minta aja kita ya tahu kalau ada program yang besar-besar itu hak masyarakat saya kira untuk mengetahui. Tentu tidak harus dokumen ininya, tapi kita mau tahu ini. Nah, tadi kalau istilahnya tadi output tujuannya apa saja, kemudian outcome-nya apa saja supaya kita tanda petik boleh menagih janji setelah berjalan 6 bulan setahun itu fair ya Pak Edi ya. Menurut saya fair hak masyarakat ya. Jadi kita masyarakat boleh dan boleh bertanya ya. Ini sebenarnya tujuannya apa sih? Karena nanti akan dievaluasi baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat berdasarkan tujuannya tadi. Kan kita supaya tahu gitu kan gitu. Nah, jangan sampai nanti tujuannya belok. Kan bisa aja kan gitu. Nah, ini kan kaitan dengan pembicaraan kita di depan tadi tidak terlepas loh pemirsa, karena tadi kita butuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ditambahkan oleh Pak Edi berkualitas. Berkualitas itu ada beberapa sisi ketenagakerjaan kan, sisi sektoral dan sisi ini juga karena semakin terbuka, semakin ada ekspektasi. Ini kalau saya nafsirkan Pak Edi. Kepercayaan masyarakat itu kan terkait dengan ekspektasi. Kalau masyarakat kemudian merasa ada asa, ada hope, dan itu rasional hope-nya, itu kan akan kembali ke pertumbuhan lagi kan. Nah kalau di sini tersumbat, ibaratnya kalau bahasa preman, lu nggak perlu tahu lah, lu ikut aja. Ini pasti merintangi. Benar nggak saya melihat begitu Pak Edi? Saya kira betul itu ya. Dan ya terlepas dari itu kan, apalagi kalau kita bicara program pemerintah ya. Ini kan anggarannya kan pakai uang rakyat istilahnya. Jadi masyarakat berhak tahu lah gitu kan. Dan juga berhak mengkritisi gitu ya. Dengan cara-cara yang baik saya kira ya. Karena tadi itu contohnya gini lah. Misalkan infrastruktur yang kita bangun gitu ya.
kan tujuan kita bukan membangun infrastruktur terus selesai kan? Iya. Kita bukan kontraktor gitu kan. Contohnya bangun bendungan, bangun pelabuhan, bangun bandara udara, bangun jalan dan sebagainya. Itu kan ada tujuannya tadinya. Kan? Iya. Nah, kita harus bisa mengevaluasi. Kalau si kontraktornya boleh selesai karena dia output. Iya, karena dia output kan begitu bangunannya selesai. Dia selesai dia. Tapi kita kan bukan pemerintah kan bukan kontraktor gitu kan. Ini kan dulu ada tujuannya. Misalkan bendungan. Bendungan itu dibangun untuk meningkatkan irigasi, jaringan irigasi untuk sawah. Nah, ini kan harus impaknya produksi padi. Nah, kita harus evaluasi. Gitu kan. Harus berani mengevaluasi. Apakah bendungan yang dibangun ini sudah meningkatkan berapa? Bukan harapannya loh ya, realitanya loh ya, gitu. Karena kalau harapan sudah pasti dulu rencananya kan begitu. Ketika ini dibangun akan debit air sekian, akan menambah ini dan sebagainya. Termasuk misalkan bandara, gitu. Dulu kan pasti ada masalahnya kan. Kenapa kemudian dibangun bandara? Ini kan pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah sekarang kita harus evaluasi. Kereta cepat. Termasuk apapun. Pak Edi tidak bermaksud case-nya ini bahwa cara berpikir kebijakan publik itu yang benar tuh seperti itu dan kaitannya untuk memastikan Indonesia emas tadi. Kalau kelembagaan ini tidak diberesin, ya ini pastilah di 5 itu sudah nggak bisa kemana-mana. Nah, tadi saya off-air tadi Pak Edi sempat cerita juga Pak Edi suka punya kajian riset pengamatan di daerah. Ada nggak yang bisa disampaikan tentang daerah, Pak? Tentang daerah. Ya, yang dari yang Bapak lihat itu. Kalau berdasarkan entah itu tantangan, entah potensi, entah hambatan apa. Ya, kita pernah melakukan kajian tentang waktu itu Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Dari sudut pandang pelaku usaha. Karena Undang-Undang Cipta Kerja tujuannya kan bagus. Iya. Ya kan, terlepas dari ini ya. Iya, ribut-ributnya. Ribut-ribut proses hukum dan sebagainya. Kalau kita fokus di substansi, sebenarnya kan substansinya ini bagus. Yaitu untuk melakukan sinkronisasi antar regulasi. Ya, aturan tentang penanaman modal yang tadinya di sana, di sini beda-beda, sekarang disatukan. Kemudian di situ ada kemudahan, memberikan berbagai kemudahan untuk pelaku usaha. Kemudian kita melakukan kajian, kita cek ke lapangan, itu pengusaha merasakan ada kemudahan atau enggak. Nah ternyata kemudian muncul, kok nggak terlalu berasa gitu ya. Nah ini undang-undangnya yang salah, atau kemudian implementasinya, ataukah ada regulasi lain yang kemudian tidak sesuai dengan semangat itu. Nah cuma jangan lupa bahwa tujuan awalnya itu memberikan kemudahan untuk dunia usaha sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja yang istilah saya, sampai berdarah-darah demo sana, demo sini gitu kan. Tapi kemudian tujuannya tidak tercapai, ini kan itu kan ironis. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi salah satu yang kita harus berani evaluasi gitu ya. Gitu. Jadi supaya jangan sampai yang tujuannya bagus itu kemudian tidak terdeliver dengan baik. Karena kita punya cita-cita yang sama, konteksnya kan itu. Jadi Pak Edi sempat nanya-nanya ke daerah, tanda petik nanya dalam arti riset. Iya, betul. Iya, jadi ini yang saya senang dari Pak Edi ini. Kalau boleh nih, kalau dari seluruh rakyat Pak Edi ini mulai nih kelihatan Pak Edi ini betul-betul sebetulnya konsisten di jalur beliau sebagai seorang pakar di kebijakan publik ya. Saya boleh ngeringkaskan ini. Pertama ya kebijakan publik, berarti kebijakan ekonomi termasuk ya Pak Edi ya. Itu harus didasari oleh desain yang jelas. Desainnya itu harus teknokratis, ada ilmiahnya, ada kajian pendahuluannya. Dan kalau dia kebijakan ekonomi, harus bobot terbesar perhitungan dan pertimbangan ekonomi Pak ya. Kemudian itu disusun dengan standar-standar yang baku. Supaya apa? Supaya bisa direview. Kalau lebih ekstrim lagi dievaluasi kan. Review kan mungkin ya reguler lah. Dengan itu maka apakah ini diimprove atau kok malah dirubah sama sekali? Kan begitu ya Pak Edi? Itu cara berpikir Pak Edi jelas. Dan ini tidak lepas dari kalau pengen Indonesia emas. Karena ini salah satu syarat kan agar pertumbuhan ekonominya cepat dan berkualitas. Benar ya Pak Edi? Saya menangkap penjelasan Pak Edi ini. Nah, mungkin sebagai penutup Pak Edi, Pak Edi kan punya pengalaman macam-macam itu. Kalau menyebutkan tantangan apa saja poin-poinnya yang cukup perlu sangat digarisbawahi di jangka menengah dan panjang ini terkait dengan kita menuju Indonesia emas, Pak. Ini karena sudah penutup, jadi mestinya pendek ya? Iya, nggak apa-apa, panjang Pak, panjang nggak apa-apa. Yang penting kelihatan bahwa Pak Edi melihat tantangan kita
untuk menuju Indonesia emas, terutama sekali dalam hal ekonomi itu apa saja? Saya kira kalau mau singkat gitu ya, nanti kita bisa elaborate kalau mau gitu ya. Tantangan kita adalah bagaimana mengedepankan teknokrasi. Nah, teknokrasi gitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan teknokratis nanti dalam menyusun program, dalam membuat rencana, ya kemudian nanti termasuk dalamnya tadi mengevaluasi dan sebagainya, itu adalah bagian dari situ gitu ya. Bahwa ada aspek-aspek lain, kita tahulah bahwa kalau kita di pendekatan perencanaan itu kan ada yang bottom up, dalam arti kemauan masyarakat. Harus dibangun juga. Ya, sementara pendekatan teknokratis ini kan hanya salah satu, ada bottom up, ada top down. Maunya gitu ya. bos apa? Maunya bos apa? Ya itu kita elaborate lah. Gitu. Itu kenyataan yang kita harus hadapi gitu ya. Tetapi kalau menurut saya ya, tetap yang utama itu adalah harusnya pendekatan teknokratis. Jadi setiap program, setiap kebijakan itu harus jelas gitu. Ini latar belakangnya apa? Masalah apa yang hendak dipecahkan? Kenapa pilihan kebijakannya ini? Bagaimana dibandingkan dengan pilihan kebijakan lain? Mengapa ini yang dipilih? Kemudian nanti kita evaluasi dan sebagainya, dan bisa dikoreksi. Begitu ya pemirsa. Ya, berarti saya nyimpulkannya nggak kalau saya jadi murid beliau ini dapatlah nilai 7 itu menyimpulkan. Tapi pernyataan penutup Prof. Aidi ini sangat bagus sekali saya kira. Dan mudah-mudahan beliau bersedia nih kalau bisa kita tiap minggu untuk hal-hal yang lebih detail, jadi terkait dengan case-case apa. Karena saya butuh nih orang seperti Pak Dr. Edi ini untuk sudut pandang yang buat para pemirsa saya ini kita pelan-pelan bersama-sama belajar, memperbaiki baik untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan kita juga ya Pak Edi. Kita siapapun kan harus memiliki wawasan yang pas lah tentang ini. Sampai berjumpa kembali di siaran berikutnya. Terima kasih Pak Edi kehadirannya. Sama-sama.